Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abi Hanif Zulkarnain, dosen tetap pada program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Gresik. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDUKTPT untuk sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam aspek pengajaran, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah e-Supply Chain yang saya ampu. Mata kuliah ini dirancang untuk membantu mahasiswa tidak hanya pemahaman konseptual, namun juga pemahaman praktis, serta pendekatan perhitungan matematis di dalamnya yang nantinya akan membantu dan relevan dengan kondisi manufaktur di era saat ini. Mata kuliah ini memiliki 3 SKS yang terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana mata kuliah ini menggabungkan student dan juga teacher center learning, di mana mahasiswa akan turut aktif dalam memberikan pembelajaran bagi teman sebaya lainnya. Capaian mata kuliah ini antara lain yang pertama, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dalam pembelajaran supply chain yang didasari nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan. Yang kedua, mampu menguasai konsep teoritis supply chain management. Yang ketiga, mampu merangkai konsep supply chain management. Yang keempat, mampu merumuskan rencana strategik ke rencana operasional di bidang supply chain management. Serta yang kelima, mampu mengimplementasikan rencana strategik ke rencana operasional di bidang supply chain management. Topik mata kuliah ini terdiri dari yang pertama, Understanding Supply Chain, 2 kali pertemuan, Konsep Supply Chain Strategik, 2 kali pertemuan, Demand Management, 1 kali pertemuan, Warehouse for Supply Chain, 1 kali pertemuan, Transportation for Supply Chain, 1 kali pertemuan, lanjut dengan ujian tengah semester, kemudian lanjut dengan Location Strategies for Supply Chain, 1 kali pertemuan, Konsep waste dalam supply chain 2 kali pertemuan, integrasi dalam supply chain 1 kali pertemuan, supply chain in dalam bisnis 1 kali pertemuan, healthcare for supply chain 1 kali pertemuan, halal supply chain 1 kali pertemuan, dan diakhiri dengan ujian akhir semester. Metode pembelajaran kuliah ini adalah offline di ruang kelas, di mana mayoritas pertemuan dilakukan di dalam ruang kelas dengan bertatap muka langsung dengan para mahasiswa. Namun demikian, penggunaan platform digital pembelajaran menggunakan LMS tetap digunakan dengan menggunakan platform pada UMG. Selanjutnya, Anda akan melihat cuplikan pembelajaran di kelas bersama mahasiswa pada pertemuan ke-11 yang akan membahas topik tentang Location Strategies to Support Supply Chain. Dalam sesi ini, mahasiswa belajar bagaimana penentuan lokasi dari tiap chain dalam rantai supply chain yang akan memberikan pengaruh dan dampak bagi manufaktur, utamanya di cost dan juga revenue, sekaligus mempelajari perhitungan matematis tentang center of gravities dalam menentukan letak strategis lokasi. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan selamat malam dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada malam hari ini kita diberikan kondisi yang sehat walafiat. Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan sesi perkuliahan kita pada pertemuan hari ini. Ini adalah pertemuan setelah kita ujian UTS. Kita lanjutkan kembali materi kita terkait dengan supply chain. Cuma di sini kita akan lebih perdalam kembali supply chain kita, topiknya lebih mengarah kepada location strategies to support supply chain management. Jadi bagaimana kita akan mempelajari di malam hari ini tentang bagaimana location itu akan membantu kegiatan supply chain pada perusahaan, utamanya adalah yang berupa manufaktur. Oke, baik ya. Kita lanjutkan sedikit. Nah, oke. Sedikit merefresh ingatan teman-teman semua supaya mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari ya di materi sebelum kita ujian UTS yang sebelumnya. Nah, kita akan coba sedikit membicarakan tentang bagaimana supply chain itu dibuat kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Oke ya. Silakan teman-teman lihat pada bagan yang ada di layar depan kalian masing-masing. Bagan ini merupakan bagan yang menghubungkan kegiatan supply chain dasar kita dari hulu ke hilir. Hulunya dimulai dari mana? Farm. Hilirnya di mana? Customer. Pintar sekali, teman.
Kita kenal dengan namanya adalah SPPL. Apa kemarin? SPPL singkatannya? Supplier. Pintar sekali, masih ingat berarti. Kemudian yang paling ujung ada CUST. Singkatan apa ini? Customer. Bagus sekali. Kemudian yang M, apa namanya M ini? Manufaktur. Very good. Kemudian jangan lupa kita punya adalah namanya di sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Kemarin sebelum kita ujian sudah kita bahas. Yang sebelah kiri namanya adalah upstream. Pintar sekali. Kemudian yang bawah namanya adalah downstream. Pintar sekali teman-teman semua. Berarti ingatannya masih bagus. Bagus. Kemudian kita punya kotak. Di sini nih. Masih ingat ya? Ada 1, 2, dan 3. Kalau yang di sini namanya adalah WH. Oke. Yang sebelahnya adalah DC. Pintar. Yang sebelah sini? WH lagi. Oke. Sebelah sini? DC. Pintar. Ini adalah WHS. Oke. Berarti teman-teman masih ingat ya. Wah, itu sangat membantu sekali materi kita pada malam hari ini gitu ya. Dengan teman-teman masih mengingat materi kita sebelumnya, mempermudah saya untuk menjelaskan tentang materi kita pada malam hari ini. Perhatikan, untuk yang location penekanannya adalah pada yang di seret. Nah, karena bagaimanapun ini merupakan yang kita sebut sebagai sentral. Dari apa? Kegiatan supply chain. Oke ya. Jadi kalau di dalam gambar ini yang ada di layar TV kalian gitu ya, maka yang kita namakan supply adalah si farm ya. Kemudian kalau yang di customer siapa customernya? Groceries. Nah itu ya, ini adalah groceries. Kalau ini adalah yang di farm, betul sekali. Bila kalau kita transisikan gambar di papan, gambar di TV dengan di papan, berarti WH-nya adalah siapa? Di sini? Hops, oke. Ada 3 ya, ada hops, ada can, dan juga ada bottle manufaktur. Kalau DC-nya, kira-kira siapa ini? Oke, bagus. Kemudian kalau di sebelah sini, yang WH-nya, kalau di gambar ini? WH-nya distributor. Distributor atau yang di Sam Groceries? Distributor, oke. Kalau DC-nya? Yang DC-nya Sam Groceries ataukah yang di WHS-nya Sam Groceries? WHS-nya yang Sam Groceries. Berarti kalau di gambar ini maka dia nggak menggunakan DC. Gitu loh pengertiannya. Oke, next ya. Kita sedikit lanjutkan kembali. Oke, apa kesimpulannya gitu ya? Gambar yang tadi dan juga yang saya gambar di papan tulis, nah kita bisa mengambil kesimpulan gitu ya, bahwa sebenarnya supply chain itu akan membantu mendukung performa produksi. Makanya tadi manufaktur ini kita namakan sebagai sentral, karena dia adalah yang akan menentukan bagaimana sih performa dari produk yang akan dia hasilkan, kemudian dikirimkan ke pelanggan, dan bagaimana dia mendapatkan bahan baku dari mana? Supplier atau farm tadi, seperti itu. Sampai sini sudah paham ya? Oke, paham. Oke, kemudian kita sedikit lanjutkan begitu ya, kok paham. Kayaknya nih pada pintar semua sore ini gitu ya. Alhamdulillah. Hasil belajar semalam nggak sih? Oh, betul sekali. Oke, bagus. Oh, jangan SKS juga loh. Oke, kemudian kita akan ngomong terkait dengan pendukung performa supply chain. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian untuk teman-teman ketahui gitu ya. Dalam proses rantai supply chain tadi itu, maka kita perlu didukung dengan performa pada tiap rantai chain-nya. Sebenarnya, pendukung performa ini letaknya di mana? Nanti letaknya adalah di masing-masing ini. Entah itu ada di dalam entitas ini, ataukah dia ada di antara ini, ataukah di antara sini, maupun di tempat yang lainnya. Intinya adalah ini semua akan membantu mendukung kegiatan rantai supply tadi itu. Oke ya. Lanjut lagi, ada 5 sebenarnya, 3 yang di sini, kemudian kita lanjutkan yang sisanya. 4-nya adalah apa? Warehouse inventory. Dan yang kelima adalah yang akan kita dalami pada topik malam hari ini adalah tentang itu dia. Jadi historinya kenapa kok saya tampilkan location itu? Karena memang location itu akan menentukan pergerakan dari tiap-tiap rantai ini. Memang di beberapa buku menunjukkan atau mengatakan bahwa location itu disentralkan di mana manufakturnya. Tapi ingat,
kadangkala manufaktur ini punya warehouse sendiri. Entah itu yang di sebelah kanan atau yang di sebelah kiri. Nah, apabila dia punya warehouse-nya sendiri, berarti manufaktur ini juga harus menentukan location dari warehouse itu di mana dan di mana. Seperti itu. Nah, itu kan makanya location strategies to support supply chain. Jadi, kenapa saya nggak langsung tunjukkan slide ini ke kalian supaya ada apa tuh bahasa titik temunya dulu, benang merahnya nyaut dulu gitu ya. Kenapa kok supply chain ini harus dikaitkan dengan namanya location tadi? Makanya gambar ini saya ulang kembali, penjelasan tadi saya berikan kembali. Tujuannya apa? Supaya kalian lebih memahami. Oke ya. Waduh, agak panjang tulisannya nih. Oke, kita mulai masuk topik yang selanjutnya tentang location. Berarti fokusnya pada yang sentral ini. Tak garis gini ya, seret. Yang atas diabaikan aja. Kita mulai masuk ke sini. Perhatikan, titik atau pada poin yang ketiga, bahwa location itu sangat penting pada rantai supply chain. Karena apa? Dia akan menentukan apa? Poin 3, cost dan revenue. Ini rev, kemudian dalam konteks adalah ini menggunakan apa tadi? Location ya. Set begitu. Nah, sehingga dengan demikian, apabila kita menggunakan cost and revenue ini, maka akan menentukan seberapa sih lokasinya. Contoh begini, apabila misalkan WH-nya ditempatkan di beda kota, kira-kira revenue-nya dan cost-nya tinggian mana? Tinggian mana? Cost-nya, pinter. Itulah alasannya kenapa manufaktur itu pasti dia akan mendekatkan, mana ya? Ini dia, M ini akan didekatkan dengan WH-nya yang dia miliki. Contoh misalkan seperti di kita kan di daerah industri ya. Seperti misalkan di Wilmar atau mungkin jangan deh, Petro aja, Petro. Petro punya warehouse dan ditempatkan di ring 1 yang dekat dengan pabrik utama Petro. Tujuannya apa? Supaya kalau udah jadi pupuknya bisa dikirim langsung ke warehouse-nya di ring tadi itu tanpa perlu effort yang berlebih. Effort di sini adalah pengertian dalam namanya adalah bukan tenaga, enggak, duitnya tuh loh yang mahal. Tuh makanya pemilihan situ. Makanya tadi itu berkenaan dengan cost dan revenue. Nah, bagi organisasi manufaktur, karena kita di kelas operation ya, maka fokus utama kita adalah di tentang manufaktur itu sendiri. Nah, manufaktur itu adalah kita, karena di manufaktur maka penekanan bahwa pemilihan lokasinya itu berdekatan toh tadi dengan pelanggan, toh kan? Nah, itu perlu kamu tulis di buku kamu gitu ya sebagai tambahan catatan bahwa itu merupakan salah satu faktornya. Kenapa kok udah dipilih itu? Oke ya. Kemudian yang berikutnya pada poin yang ke-1, 2, 3, 4, 5 yang bawah ini ya. Selain tadi ada cost dan revenue, kemudian ditambah lagi di sini adalah namanya cost of operation. COS of OPR. Saya singkat ya, OPR ya. Saya singkat OPR. Operation adalah OPR. Kemudian setelah ada tadi namanya cost, tambahan di sini, maka kita lihat di sini. Ada yang namanya cost of logistik. Tambah lagi berarti di sini. Itulah reasoning COST of LOG. Log-nya adalah logistik. Jadi, sekarang teman-teman memahami bahwa kenapa sih warehouse, DC, dan manufaktur itu kok didekatkan? Ya karena tadi itu, kalau dia jauhan, maka 1, 2, 3, ini akan naik. Kalau naik, berarti kan harga jual dari produk tadi akan naik juga. Kalau harganya naik, berarti kan semakin tidak bisa bersaing dengan kompetitor. Gitu. Oke. Nah, sebelumnya kemarin saya sudah memberikan tugas ya untuk yang materi kita pada hari ini itu ada kalian saya minta baca dulu di buku gitu ya, di buku diktat yang sudah kita sepakati waktu kuliah. Nah, kemudian hari ini kita akan coba untuk melakukan sedikit simulasi gitu ya terkait dengan metode mengevaluasi location tadi.
Tadi karena ini sudah saya berikan PR sebelumnya gitu ya, bahwa kalian membaca dan juga contoh soal juga sudah di buku. Nah, maka kebetulan nih hari ini kita akan coba sedikit untuk simulasikan. Saya buka semua saja ya. Oke. Ini adalah terkait dengan bagaimana kita menghitung center of gravity gitu ya. Sesuai dengan yang ada di buku, COG atau center of gravity adalah kita akan menghitungkan letak penentuan dari lokasi tadi itu berdasarkan apa? Lokasi dan volume gitu ya. Karena lokasi sejauh apa, volume sejauh apa, maka nanti itu yang akan kita perhitungkan. Rumusnya di sini, lambang sigma di sini ya, lambang sigma dari XI dengan QI dibagi dengan sigma dari QI-nya untuk yang center of gravity di X coordinate. Yang di bawahnya Y coordinate juga sama, tapi cuma bedanya dia bukan X tapi menggunakan Y, I dikalikan Q dan I. Nah, kita ambil contoh yang ada di buku kalian ya, kita akan bahas di kelas ini supaya menambah wawasan pengetahuan kalian tidak hanya in theory tapi juga in practical. Ambil contoh aja karena buku kita adalah buku luar, maka ya mungkin tempatnya agak bahasa luar gitu ya. Ada Chicago, ada Pittsburgh, ada New York, sama ada Atlanta. Oke. Nah, tuh ya. Ingat tadi COG kita ngomong adalah volumenya. Makanya di sini ada nama juga volumenya, volume of container. Ada 2000, 1000, 1000, 2000. Gampang lah angka buat latihan ya. Supaya teman-teman paham dulu dasar hitungannya, supaya nanti bisa mengetahui di mana sih location of strategies-nya yang mendukung kegiatan supply chain-nya. Maka kemudian di sini ada key-nya 2000 karena diminta di rumus ya. Maka kemudian kita akan bisa mendapatkan hitungannya atau tampilan hasilnya. Nah, seperti ini. Agak rumit ya, tapi ini nggak rumit kok sebenarnya gitu ya. COG adalah yang berwarna biru biru muda ya tuh ya. Oh, Tosca. Oke, terima kasih Tosca. Warna Tosca ya, yang ada di tengah, yang ada plusnya itu. Nah, itulah tadi. Semakin mendekatkan dengan center gravity-nya, maka diharapkan ya menjadi lebih dekat dengan si senternya tadi itu. Siapa? Nah, betul. Nah, cuma di sini ada 4 location yang mau dipilih, ada di New York, Pittsburgh, Atlanta, sama Chicago. 4 lokasi ini adalah kawasan yang nanti akan menjadi WH-nya. Ingat ya, WH itu tidak hanya di satu lokasi. Bisa jadi ada beberapa manufaktur yang WH-nya ada di beberapa lokasi. Nah, sehingga di sini karena dia mensupport atau WH-nya mensupport untuk 4 lokasi, maka kita akan punya namanya WH yang senternya ada di mana. Jadi, manufaktur ini mendekatkan diri dengan center tadi itu sehingga lebih gampang dia untuk membantu untuk mendistribusikan pada tiap-tiap rantai atau chain-nya. Karena sejatinya WH ini juga merupakan bagian dari chain siapa? Chain-nya siapa? Manufaktur, seperti itu. Oke ya. Perhitungannya seperti ini, caranya mudah sekali begitu ya, tinggal kali-kaliin aja begitu. Nah, kemudian saat dikali-kaliin dibagi-bagi juga ada di slide kalian. Ini sudah menjadi bahan bacaan kamu ya di rumah semalam ya. Seharusnya saya saya lebih mudah menjelaskan. Mungkin nanti kita langsung praktek saja, boleh nggak? Boleh ya? Oke, boleh. Oke, boleh. Maka kita punya soal sebentar. Soalnya mana soalnya? Oh, soalnya nanti ada di slide yang selanjutnya. Tunggu sebentar ya, saya buka dulu slide-nya seperti itu. Oke, kita akan coba simulasikan setelah ini. Oke, baik. Sepertinya kemarin juga dari buku sudah ada contoh soal ya. Jadi kemarin juga bacaan kalian juga meliputi contoh soal sehingga diskusi kita pada malam hari ini adalah volunteer ya. Jadi ada satu data kalian yang akan menjelaskan dengan hitungan yang itu di buku tadi untuk dijelaskan kepada teman kelas kalian. Nanti di akhir saya akan memberikan kesimpulannya, apa yang sudah kita pelajari pada sore ini. Mungkin silakan Mbak Marisa bisa diatur dulu. Sambil menunggu Mbak Marisa, saya akan sedikit meng-highlight gitu ya sebelum itu tadi. Nah, sehingga dengan demikian maka pemilihan dari COG tadi itu gitu ya. Ingat sekali lagi adalah bagaimana menentukan tentang cost tadi itu ya. Ada location, cost of operation sama cost of logistik.
Silakan Mbak, diganti saja. Iya, silahkan. Oke, baik. Ini sudah disiapkan PPT-nya sekalian. Jadi Mbak Marisa sudah bersedia gitu ya menjadi volunteer kita pada sore hari ini untuk mensimulasikan hasil hitungnya, sekali juga menjadi tutor teman-teman semua di kelas ini supaya nanti ada diskusi dua arah. Jadi nggak hanya saya memberikan, tapi juga ada teman-teman yang memberikan kepada teman-teman sendiri. Mungkin saya bisa persilakan Mbak Marisa. Oh ya. Baik Pak, permisi ya Pak. Oh iya, silakan Mbak. Saya di sebelah itu ya Mbak ya, ganti Mbak di sini ya, silakan. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Abi pada kesempatannya kali ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai soal yang sudah diberikan pada waktu itu adalah mengenai center of gravity atau pemetaan lokasi. Jadi sebelum itu perkenalkan, nama saya Marisa Ibu Lestari, sudah tidak asing lagi ya dengan NIM 051. Oke. Langsung aja, kemarin sudah diberikan soal mengenai tentang Indomaret ya Pak Abi ya. Jadi di sini ada Indomaret, 4 Indomaret Manyar yang akan saya bedah, yang akan saya kerjakan mengenai titik koordinat lokasinya dulu, baru sampai nanti perhitungan COG-nya. Jadi yang pertama, caranya adalah kita menentukan titik koordinat lokasinya terlebih dahulu sebelum kita mencari jarak relatifnya. Jadi gampang sekali ya untuk mencari titik koordinat atau titik dari titik 0 dan juga 4 Indomaret Manyar ini. Gampang, tinggal kita buka map, klik lama sesuai lokasinya, itu akan keluar latitude dan juga longitude-nya. Jadi di sini alun-alun Gresik itu sebagai titik nolnya, ketemu latitude dan longitude-nya sekian ya, bisa dibaca PPT-nya. Kemudian Indomaret Manyar ketemu sekian dan juga Indomaret Sukamulya 1, Sukamulya 2 sampai SPBU Manyar. Nah, setelah kita tahu yang namanya titik koordinat dari masing-masing yang akan kita cari, kita bisa lanjut untuk mengukur jarak relatif delta X dan juga delta Y dari titik nolnya. Di mana titik nolnya adalah alun-alun Gresik. Jadi delta X dan juga delta Y ini adalah kayak selisih gitu. Oke, ini rumusnya ya. Untuk rumus dari delta X dan juga delta Y-nya adalah latitude lokasi dikurangi latitude 0 kali 111. 111 ini sudah rumus umum. Kemudian delta X-nya longitude lokasi kurangi longitude 0 kali 111 kali cos latitude rata-rata. Jadi di sini rumusnya sudah ada. Jadi ini langsung tabel hasil keseluruhannya ya. Jadi bisa dicoba sendiri di rumah, karena kemarin kan sudah baca bukunya. Dari sini ada Indomaret Manyar, Sukamulya 1 hasilnya sekian-sekian. Kemudian setelah kita tahu jarak relatifnya, baru saya menghitung intinya, perhitungan center of gravity-nya. Nah, ini rumusnya tadi sudah diberikan Pak Abi ya, terkait yang sigma tadi. Jadi saya mencari X koordinat dan Y koordinatnya dulu. Jadi ketika sudah ketemu X koordinat dan Y koordinatnya, baru kita bisa masuk ke metriknya seperti yang diberikan Pak Abi tadi contohnya. Jadi ini jawabannya, ke X koordinatnya ketemu 5,3685 km, kemudian Y koordinatnya ketemu 3471. Jadi rumusnya sudah tertera ya, bisa dicoba sendiri. Selanjutnya baru kita masuk ke ini metrik centernya. Inti dari soal pada kali ini adalah COG atau center of gravity-nya. Tadi ketemu minus 5,368. Nah, otomatis kita taruh di pojok situ, minus 5 kita tarik ke atas, kemudian 3,471 kita tarik dari situ. 3,471 kita perkirakan aja. Jadi lebih bagusnya biasanya pakai kertas milimeter. Nah, di sini ketemu sekian. Jadi COG antara 4 Indomaret yang sudah diberikan soalnya kemarin, ketemunya adalah di tengah-tengah. Jadi kalau kita hanya berdasarkan asumsi, mungkin itu akan kurang tepat. Jadi COG ini bisa membantu kita untuk menentukan titik distribusi mana yang paling tepat di antara 4 Indomaret ini. Baik. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan sekalian? Ya, mungkin silakan, ada yang mau tanyakan. Mungkin Mbak Marisa ya, jangan dulu Mbak Maya, jadi di depan dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman sekalian? Oke, dengan Mbak Nilam. Ya, terima kasih Mbak. Jadi pertanyaan saya tadi kan sudah dijelaskan mengenai bagaimana cara mencari jarak lokasi menggunakan center of gravity. Nah, pertanyaan saya, apa relevansi dari hasil perhitungan center of gravity tadi itu bisa dapat mengambil keputusan yang strategis dalam manajemen logistik dan distribusi retail di wilayah Gresik? Terima kasih.
Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Nilam atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Jadi intinya mengenai CUG itu apa ya? Kayak keuntungan ya berarti intinya ya Mbak ya. Jadi gini, kalau menurut saya pribadi dari yang dijelaskan Pak Abi tadi terkait cost dan revenue ya. Jadi kita bisa menyentuh hal tersebut. Kalau kita hanya sekedar kayak mengangan-angan, ibaratnya kita punya kayak tadi ya 4 Indomaret. Dia kan lokasinya beda-beda kan. Nah, kalau kita hanya mengasumsikan oh di sini loh CUG-nya. Itu kan kadang tidak sesuai. Jadi di sini CUG itu membantu kita untuk bisa membuat pemetaan lokasi distribusi yang bagus, yang kayak efektif dan juga efisien yang sudah dijelaskan Pak Abi tadi. Dan juga pastinya itu untuk apa? Untuk menghemat cost, ya mengurangi cost ya Pak Abi ya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa mengurangi biaya operasional, cost-nya. Jadi kalau kita itu asal naruh tempat distribusi ya tanpa adanya perhitungan, mungkin nanti akan menimbulkan yang namanya kayak tadi, harga akan jadi tinggi. Karena apa? Karena cost yang kita keluarkan itu juga tinggi. Jadi pengaruhnya sangat besar juga bagi perusahaan ya Pak Abi ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, bagaimana Mbak Nilam dengan penjelasan yang saya jelaskan tadi? Baik, terima kasih Mbak Marisa, sudah cukup penjelasannya. Ya, baik. Ada Mbak Marisa. Jadi terima kasih kepada Mbak Marisa yang sudah mempresentasikan ya hasil belajarnya dan juga mengajarkan kepada teman-teman semua di kelas ini tentang pentingnya pemilihan lokasi yang mendukung gitu ya, supaya tadi penempatannya seperti yang disampaikan Mbak Marisa, jangan sampai meningkatkan apa tadi namanya? Cost. Atau biaya. Betul sekali. Oke, silakan Mbak kembali ke kursinya. Oh ya, baik. Saya ucapkan terima kasih banyak atas pertanyaannya yang disampaikan Mbak Nilam dan juga Pak Abi tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Oke, baik. Saya masih menggunakan PPT-nya Mbak Marisa ya. Jadi saya pref aja. Nah, tadi di sini. Kan sebenarnya center of gravity letaknya adalah di sini. Nah, dengan tadi contoh yang disampaikan oleh Mbak Marisa gitu ya, dengan menggunakan 4 Indomaret yang ada di daerah Kecamatan Manyar ya, yang ada di Gresik kita ini. Nah, maka dari 4 tadi kita ketemu tuh yang warna merah ya. COG-nya atau COG-nya adalah yang warna merah. Kenapa? Karena 2 yang lainnya ternyata agak berdempetan ya, sehingga logis ketika 4 Indomaret itu terletaknya berdempetan seperti ini, maka yang COG-nya adalah pas tengah-tengahnya, sehingga nanti itu akan membantu si manufaktur ini atau manufaktur ini dalam mendistribusikan produknya kepada tiap-tiap wilayah tadi itu. Nah, tentunya ini kan contoh menggunakan Indomaret ya yang paling gampang karena ordinatnya bisa diketahui dari Google, kemudian Anda bisa searching, dan Indomaret juga sudah banyak seperti itu. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa membawakan manfaat dan juga paham gitu ya kepada semua. Kita bisa akhirnya baca hamdalah bersama dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik. Saya akhiri kelas kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video pembelajaran saya yang berfokus pada pemahaman terkait dengan location strategies for support supply chain. Dalam sesi tersebut, mahasiswa diajak untuk mampu memahami dan mampu melakukan perhitungan matematis dalam penentuan location. Pada pertemuan selanjutnya, mahasiswa akan diminta untuk mengerjakan perhitungan mandiri dan diharapkan mampu melakukan presentasi di depan kelas. Saya berharap cuplikan pembelajaran ini dapat memberikan gambaran nyata terkait bagaimana supply chain di dalam manufaktur. Terima kasih saya sampaikan kepada Kemendikbudristek Dikti melalui Dikti Wilayah 7 serta seluruh tim yang membantu dan mendukung, dan tak lupa ucapan terima kasih saya sampaikan pada pimpinan Universitas Muhammadiyah Gresik, rekan dosen, serta mahasiswa yang telah turut membantu dan berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga memberikan manfaat dan juga menjadi ikhtiar dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan tinggi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.